warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Titin Maya Lestari dalam mata pelajaran ekonomi kelas 11. Dalam pertemuan kali ini, kita masih membahas subbab ketenaga kerjaan. Tujuan pembelajaran. Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan Ananda dapat mencapai indikator, mengidentifikasi masalah ketenaga kerjaan, dan menjelaskan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan perhatikan dan amati tayangan video berikut ini. Di Indonesia, batas usia kerja berlaku dari usia 15 sampai 64 tahun. Berdasarkan jumlah penduduk yang dimiliki, Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi terhadap sumber daya manusianya. Namun yang terjadi saat ini adalah tingginya jumlah tenaga kerja tidak diimbangi oleh ketersediaannya lapangan kerja. Hingga tahun 2014 tercatat ada 7.240.000 pengangguran di Indonesia. Angka ini sekitar 5,9% dari jumlah tenaga kerja di Indonesia. Masalah tidak berhenti sampai di sini. Banyak sektor-sektor vital pada industri di Indonesia diisi oleh tenaga kerja asing. Hal ini membuktikan bahwa banyaknya sumber daya manusia di Indonesia tidak diiringi oleh kualitas tenaga kerja yang baik. Dalam masalah ini, hal utama terletak pada pengembangan manusia seperti pendidikan, karakter, dan lingkungan hidup. Dalam survei yang dilakukan oleh Badan Program Pembangunan PBB, Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia berada pada peringkat 111 dari 170 negara. Peringkat ini masih di bawah beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Hal ini sangat mempengaruhi kesiapan Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang mulai diselenggarakan pada awal tahun 2016. Apakah yang harus kita lakukan? Dan apakah yang harus kita siapkan? Bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja kita? Berdasarkan tayangan video tersebut, dapat diidentifikasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia yang sangat kompleks, meliputi beberapa hal antara lain pengangguran, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia, mutu tenaga kerja yang rendah, hingga persebaran angkatan kerja yang tidak merata dan tingkat upah tenaga kerja yang masih rendah. Pengangguran adalah seseorang yang termasuk dalam kategori angkatan kerja namun belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran menjadi masalah utama ketenaga kerjaan di Indonesia karena tergolong cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik per Februari 2020, pengangguran di Indonesia tercatat mencapai 6,88 juta orang. Jumlah ini naik 0,06 juta atau 60.000 orang dibandingkan tahun 2019. Kondisi tersebut bila dibiarkan akan menimbulkan masalah baru bagi negara Indonesia. Salah satunya, tingkat kemakmuran masyarakat menjadi menurun. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran antara lain penduduk yang relatif banyak, sedangkan lapangan kerja yang tersedia sedikit, sehingga tidak semua angkatan kerja dapat bekerja. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Teknologi yang semakin modern dan belum terimbangi oleh kemampuan angkatan kerja. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan-penghematan seperti penerapan rasionalisasi, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara,
dan adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim. Masalah yang kedua adalah jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Pertumbuhan penduduk yang begitu besar telah menghasilkan angkatan kerja yang besar di Indonesia. Sayangnya, laju pertumbuhan penduduk tidak diikuti pertumbuhan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan ini menyebabkan pengangguran terus bertambah dan masalah ketenagakerjaan di Indonesia semakin kompleks. Masalah yang ketiga, mutu angkatan kerja yang rendah. Saat ini, semua perusahaan atau pemberi kerja menginginkan angkatan kerja yang terampil, siap pakai, dan berpengalaman di bidangnya. Akan tetapi faktanya, sebagian besar angkatan kerja di Indonesia belum memiliki pengalaman kerja dan keahlian yang diminta oleh dunia kerja. Fakta inilah yang menyebabkan hanya sebagian kecil angkatan kerja yang bisa mengisi lapangan kerja yang ada. Kalaupun diterima, status mereka hanya sebagai pegawai biasa dan digaji kecil. Sedangkan untuk posisi tenaga ahli dan digaji tinggi dijabat oleh angkatan kerja asing yang ahli di bidangnya. Sungguh sangat miris, bukan? Maka ayo kita tingkatkan kualitas diri kita sebagai sumber daya manusia negara Indonesia. Masalah yang keempat adalah persebaran angkatan kerja yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata di daerah merupakan faktor penyebab tidak meratanya persebaran angkatan kerja yang ada di Indonesia. Pembangunan yang lebih banyak dilaksanakan di kota mendorong angkatan kerja di daerah berbondong-bondong untuk datang ke kota. Angkatan kerja menumpuk di kota, sementara di daerah kekurangan. Padahal masih banyak daerah yang lebih luas wilayahnya dan memiliki sumber daya alam yang potensial untuk diolah. Akibatnya, banyak pengangguran di kota karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menampung semua angkatan kerja yang ada. Tidak hanya itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah menjadi tidak optimal karena kekurangan tenaga pengolah. Masalah yang kelima adalah masalah upah tenaga kerja yang rendah. Permasalahan ketenaga kerjaan yang memprihatinkan lainnya adalah rendahnya tingkat upah. Upah rendah umumnya terjadi pada sektor pertanian, industri kecil, dan sektor informal lainnya. Secara ideal, upah seharusnya berfungsi menjamin kehidupan yang layak, mencerminkan imbalan atas hasil kerja, dan memberi motivasi bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Akan tetapi, tingkat upah di Indonesia masih tergolong cukup rendah dibandingkan negara-negara lain. Permasalahan upah di Indonesia sebenarnya bukan hanya disebabkan penawaran tenaga kerja yang banyak, melainkan juga karena rendahnya produktivitas tenaga kerja. Nah, dari permasalahan ketenaga kerjaan yang ada, apa yang harus dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja. Beberapa pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja antara lain: yang pertama, pihak pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja antara lain mendirikan berbagai pusat latihan kerja, peningkatan mutu sekolah kejuruan, menciptakan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan program keluarga berencana. Yang kedua, pihak swasta atau perusahaan. Langkah yang diambil pihak swasta untuk ikut serta meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah bekerja sama dengan pihak sekolah atau kampus dalam program magang atau praktik kerja lapangan dengan tujuan mempersiapkan diri dengan berbagai kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja. Yang ketiga, pihak individu atau diri sendiri.
Langkah yang dapat diambil oleh individu dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu membekali diri dengan berbagai hal yang diinginkan oleh perusahaan, seperti kemampuan mengoperasikan komputer atau teknologi canggih lainnya, menguasai bahasa asing, dan menanamkan jiwa wirausaha. Ingat, bekerja tidak harus bergabung dengan perusahaan, akan tetapi bekerja secara mandiri atau berwirausaha juga akan memberikan manfaat, membuka lapangan pekerjaan bagi diri sendiri, juga bagi angkatan kerja yang lainnya, sehingga dapat membantu perekonomian negara Indonesia. Demikian pembahasan materi mengenai masalah ketenagakerjaan di negara Indonesia dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Semoga video yang saya bagikan dapat membantu pembelajaran jarak jauh Ananda dari rumah dan selalu jaga kesehatan, juga tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.